dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dari dialog kita, masih berbicara mengenai ekspansi bisnis Telkom ke luar negeri, dan masih bersama dengan saya Bapak Riri Adriansyah. Pak Riri, tadi kita sudah membicarakan mengenai kemudian lingkungan-lingkungan yang perlu dibangun, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait untuk kemudian bisa membantu perusahaan-perusahaan seperti Telkom ini untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Kalau kita bicara, sekarang masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, ini bagaimana Pak Riri? Baik, jadi sebenarnya saat ini kalau kita lihat di kedutaan atau di kedutaan dan jajarannya konsulat gitu sudah cukup bagus. Mereka cukup antusias untuk mendukung kita. Apapun yang kita minta sepanjang itu dalam kewenangan mereka, mereka akan siap dukung lah. Tetapi itu saja tidak cukup karena kita juga butuh dukungan yang lebih tinggi. Jadi di level G2G yang mungkin ada satu unit khusus lah di sini yang kemudian meng-approach atau melakukan lobby-lobby ke negara di mana kita ingin masuk itu. Dan ini juga sebenarnya salah satu bentuk persaingan, karena kalau kita yang bersaing dengan lobbynya pemerintah negara lain akan berat gitu. Jadi mesti dilakukan oleh G2G, nah nanti operatornya bersaing di level yang sama gitu kan. Itu kira-kira itu kalau yang dari pemerintah. Dan karena Telkom ini BUMN, jadi mungkin juga barangkali kalau dibentuk di Kementerian BUMN dibentuk semacam unit khusus yang mendukung BUMN, itu juga akan lebih bagus lagi. Di beberapa negara kita pernah punya ide untuk sharing office gitu ya dengan BUMN yang lain, tetapi masih di tahap awal lah gitu ya. Jadi itu juga bentuk-bentuk yang bisa dilakukan untuk. Baik, Pak Riri, kalau mengenai penyiapan SDM, nah ini apa yang kemudian sudah dilakukan dari Telkom kemudian untuk menyiapkan SDM kita berkualitas? Ini memang tantangan kita karena ini sebenarnya ini bukan hanya untuk international expansion, pentingnya SDM yang berkualifikasi internasional lah gitu ya. Itu tapi juga untuk tadi menghadapi adanya globalisasi. Ada beberapa yang kita lakukan. Jadi pertama adalah memang kita melibatkan SDM sebanyak mungkin. Jadi karena nggak hanya detailin yang langsung menangin, tapi juga di unit-unit yang terkait juga kita libatkan sehingga mereka bisa memiliki pengalaman gitu ya, on hands yang langsung waktu dia melakukan. Di samping itu kita juga punya program khusus untuk itu yang kita sebut GTP. GTP itu Global Talent Program. Jadi sebenarnya program itu adalah kita mengirim SDM kita untuk magang lah gitu ya, magang di berbagai negara, sehingga mereka dapat pengalaman langsung, berinteraksi dengan orang-orang sana, mengetahui budaya sana, segala macam gitu, untuk satu periode tertentu, rata-rata 3 bulan, kadang bisa diperpanjang kalau memang dibutuhkan. Di samping mereka itu juga kerja di sana. Nah saat ini sudah lebih dari 1.000 orang yang kita lakukan, yang kita sudah mengikuti program itu. Dan hal lain yang juga sedang kita lakukan adalah gini, kita melakukan kalau yang di bahasa umum barangkali namanya EDP ya, Executive Development Program. Kalau di kita namanya SUSPIM, kursus pimpinan. Nah SUSPIM kita juga SUSPIM internasional. Jadi artinya apa? Kita lakukan SUSPIM itu nggak hanya di sini. Selama mereka mengikuti program itu, mereka juga melakukan di tempat lain. Jadi kita kerjasama dengan berbagai institusi di luar, termasuk berbagai perguruan tinggi yang cukup ternama gitu, untuk menjadi penyelenggara sebagian dari program-program itu gitu. Jadi mereka diharapkan dengan begitu mereka sudah memiliki pola berpikir yang internasional lah gitu ya. Jadi memang betul-betul disiapkan menjadi bagian dari masyarakat internasional, begitu ya Pak Riri ya? Betul. Nah Pak Riri, kemudian saya masih penasaran, kalau misalnya sekarang Telkom sudah melakukan ekspansi ke sejumlah negara. Nah ini kedepannya ini rencana besar dari Telkom ini akan seperti apa? Apakah sudah ada pandangan ke arah sana? Karena saya juga mendengar mungkin ada Arab Saudi juga nih, mungkin kira-kira mau ada rencana ke sana. Nah ini bagaimana Pak Riri? Ya kita yang baru saja kita lakukan, kita sudah membuka kantor atau perusahaan di Amerika, di mana fokusnya lebih ke wholesale, karena kebetulan kita juga punya dan sudah punya dan akan punya kapasitas cukup besar yang ke arah Amerika sana, dan kita ketahui bahwa traffic khususnya internet juga mungkin 70% masih berorientasinya ke Amerika karena banyak konten di sana, sehingga kita buka perusahaan di sana untuk mencari lisensi. Jadi di samping dia awalnya untuk mencari lisensi, mendukung operasional kita di sini,
dan juga tentu saja melakukan berbagai bisnis di sana, terutama fokusnya ke arah wholesale. Dan kemudian yang akan segera kita buka itu dari Makau. Makau tidak terlalu besar, tapi cukup banyak orang kita yang ada di sana dan juga traveler yang ada, kita yang ada di sana. Fokusnya lebih banyak di retail, di MVNO. Dan Makau ini kita posisikan sebenarnya adalah extension dari yang kita sudah punya di Hong Kong. Itu kira-kira pertengahan bulan ini, Oktober ini, dan kemudian kalau semuanya lancar, insya Allah akhir Oktober kita akan mulai operasi juga di Saudi. Pak Riri, kalau saya ingin meminta penilaian Anda, kalau penilaian Anda terhadap pasar internasional kita sebetulnya, kan tadi Anda sudah menyebutkan sejumlah negara sebetulnya, apakah memang pasar kita di sana itu, kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis ini, terbuka lebar? Itu seperti itu kah? Dibandingkan dengan domestik, berpotensi mana sebetulnya? Gini, di beberapa negara sebenarnya memang pasar sudah cukup jenuh. Hanya ada sedikit negara yang boleh dibilang pasarnya itu masih cukup terbuka, masih tinggi. Salah satunya adalah Myanmar. Myanmar itu orang bilang kayak greenfield gitu ya. Greenfield, karena masih tertutup, selama ini tertutup. Dia baru-baru mulai terbuka. Tetapi ternyata ya ada regulasi yang belum stabil lah gitu ya, jadi belum mature. Secara umum sebenarnya pasarnya sudah mulai saturated. Nah, tetapi khusus untuk beberapa komunitas seperti komunitas Indonesia yang di sana itu kita punya value proposition yang memang berbeda dengan operator setempat, sehingga masih dimungkinkan kita untuk mengadres pasar itu dan menyediakan layanan untuk mereka. Meskipun sekarang ini sebagian dari mereka barangkali sudah punya SIM card, sudah berlangganan layanan dari operator lain gitu ya. Tapi karena kita memiliki sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh operator setempat di sana, itu jadinya kita masih ada opportunity untuk merebut peluang di segmen tertentu itu gitu. Baik, Pak Riri, ini terakhir nih Pak Riri. Nah, mungkin Pak Riri bisa memberikan pesan kepada masyarakat pengguna Telkom kita terkait dengan rencana bisnis Telkom ke luar negeri. Ini apa yang bisa diberikan Telkom, peningkatan pelayanan kah atau dalam hal apapun? Paling tidak untuk memberikan mereka jaminan bahwa sebetulnya Telkom saat ini sedang melakukan perkembangan terus berbenah. Nah, mungkin Anda bisa bercerita sedikit sebagai penutup dari dialog kita, Pak. Baik, jadi ada beberapa hal. Pertama, untuk masyarakat dan untuk investor, saya ingin kembali menegaskan bahwa international expansion kita itu bukan shifting domestik. Jadi saya ingin meyakinkan mereka supaya mereka tidak khawatir lah gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari upaya kita untuk mencari peluang baru maupun untuk mendukung bisnis kita dan termasuk perbaikan layanan kita di sini. Karena kalau kita punya infrastruktur sendiri keluarnya kan nanti aksesnya lebih cepat dan mungkin juga harganya lebih kompetitif. Nah, kemudian juga barangkali ada yang nonton yang dari masyarakat kita yang ada di luar gitu ya. Ya bantulah kita untuk pertama adalah untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan gitu ya. Dan kemudian kalau kita bisa sudah operasi di sana ya pilih operasi kita kan, pilih layanan yang dari kita daripada dari operator yang lain lah gitu ya. Komitmen kita adalah kita melakukan ekspansi keluar itu untuk memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi masyarakat di sana maupun juga bagi instansi-instansi kita yang ada di sana. Baik Pak Riri, terima kasih telah bergabung sama kami. Kita doakan semoga Telkom bisa menjadi perusahaan terkemuka tidak hanya di domestik tetapi juga di dunia. Amin. Baik, terima kasih Pak Riri. Ya pemirsa, demikian dialog saya dengan Bapak Riri Adriansyah selaku Wholesale and International Service Director berkaitan dengan ekspansi bisnis Telkom ke luar negeri. Demikian saya Kevin Egan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.